sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 143 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur Daud, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menandakan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan. Keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Ya, saudara sekalian, saya sudah melakukan puasa ini masuk ke hari kedua, dan masih bergumul dengan kelaparan begitu ya, karena saya berpuasa dari kira-kira jam 12 siang sampai besoknya lagi baru saya makan jam 12 siang. Dan yang paling krusial itu kalau sudah malam mendekati jam 7, jam 8, 9, 10 gitu ya, itu waduh, itu terasa sekali sangat laparnya. Dan saya biasanya minum air banyak aja begitu ya, supaya agak sedikit melupakan. Tapi nggak apa-apa saudara, ini adalah latihan saya untuk kembali merenungkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya. Dan saya ingin semakin dekat dengan Tuhan. Saudara sekalian, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan terutama ketika kita sedang berada di titik nol dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang dialami oleh pemazmur, ataupun boleh dibilang dialami oleh Daud. Di ayat yang keempat dan 7 kita dapat melihat satu ekspresi yang dilakukan oleh Daud, yaitu semangatku sudah habis. Wow, saudara, ini luar biasa nih. Kalau kita sampai semangat saja sudah nggak ada untuk melalui hari demi hari, saudara, kita akan cenderung sangat letih dan lesu. Yang kedua, kondisi Daud adalah terpojok karena musuh-musuhnya mengejar dia. Itu bisa kita lihat di ayat yang ketiga. Jadi sudah nggak semangat lagi, tetapi musuh-musuhnya tetap terus mengejar dia. Yang ketiga adalah yang dialami oleh Daud adalah dia seolah-olah menerima bahwa Tuhan itu kok nggak jawab-jawab doa saya. Dia di ayat yang pertama dikatakan, ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Wah, dia meminta dengan sangat. Di ayat yang pertama dan ketujuh juga terungkap, jawablah aku dengan segera ya Tuhan. Bahkan boleh dibilang di ayat yang ke-6 dan ke-7 juga itu bisa diekspresikan bahwa Daud itu meminta Tuhan segera menjawab doanya karena sudah habis semangatku. Ini urgent loh Tuhan. Saudara, mungkin kadang-kadang kita memohon kepada Tuhan dengan amat sangat, ya Tuhan, urgent banget nih, ini sudah habis semangatku, aku udah sangat di ujung tanduk nih Tuhan, tolong. Dan Daud merasa bahwa sepertinya itu Tuhan itu, tanda petik gitu ya saudara, itu meninggalkan dia ataupun tidak menjawab doa-doanya. Nah, saudara, apa yang kita lakukan ketika saudara dan saya berada di titik nol, bahkan minus, seperti yang dialami oleh Daud ini? Apa yang kita lakukan, saudara sekalian? Apakah kita hanya diam saja, lalu kemudian pasrah saja begitu ya? Tidak juga, saudara. Kita bisa melihat bagaimana reaksi Daud di ayat yang 8, 9, dan 10 ini. Yang pertama adalah dia mengatakan, perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi,
sebab kepadamulah aku percaya. Saudara, yang pertama kali Daud lakukan ketika dia berada di titik nol dalam kehidupannya adalah mendengar kasih setia Tuhan pada waktu pagi. Artinya apa, saudara sekalian? Daud mengisi telinganya, mengisi pendengarannya melalui firman Tuhan, melalui kasih setia Tuhan setiap pagi. Saudara, ini penting untuk kita lakukan juga dalam kehidupan kita. Apa yang kita isi, apa yang kita dengarkan ketika kita bangun pagi-pagi. Mungkin banyak di antara kita sudah banyak melupakan Tuhan, apalagi boro-boro membaca firman Tuhan misalnya begitu. Tetapi Daud pertama kali yang harus dia isi melalui telinganya itu adalah mendengar firman Tuhan, yaitu kasih setia Tuhan. Yang kedua, saudara, apa yang dilakukan oleh Daud adalah beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Saudara, artinya apa? Daud itu meminta Tuhan memberikan solusi. Bagaimana nih Tuhan, ketika aku berada di titik nol seperti ini, mengalami kesulitan yang sangat sulit. Aku tidak segera mencari solusi, tetapi aku menunggu solusi dari Tuhan. Saudara, ini penting sekali ketika kita sedang melakukan sesuatu, yaitu misalnya kita ingin mencari pekerjaan yang baru atau ingin memulai satu usaha. Maka saudara, kita bisa seperti Daud. Dikatakan, beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Ini membutuhkan perenungan, saudara sekalian. Ini membutuhkan Tuhan, membutuhkan iman dalam kehidupan kita. Jadi saudara, ketika kita berada dalam kondisi titik nol, kita minta Tuhan, berikanlah aku jalan Tuhan, mana yang harus aku tempuh. Saudara, yang ketiga yang dimohonkan oleh Daud adalah, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Artinya saudara, Daud memohon kepada Tuhan, ajar aku melakukan kehendak-Mu. Saudara, ini sangat berat ya. Kadang-kadang kita tuh pengennya balik lagi ya, melakukan kehendak kita, rencana kita, pikiran kita. Tetapi kita jarang sekali untuk mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, masih banyak yang harus kita perlu koreksi dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara sekalian? Ketika kita berada di dalam titik nol dalam kehidupan kita, kesulitan yang kita hadapi, maka sebenarnya kita harus meminta Tuhan untuk mengajar kepada kita, apa yang salah Tuhan dalam kehidupanku. Kadang-kadang kita lebih senangnya apa, saudara? Kita tunjuk orang lain, ini gara-gara dia maka kehidupan saya menjadi seperti ini, gitu ya. Daud tidak melakukan hal itu, saudara. Dia minta, Tuhan ajar aku, Tuhan ajar aku, supaya aku melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saudara, kadang-kadang banyak kegagalan kita dalam hidup ini itu karena kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Ini senantiasa karena pikiran kita, keinginan kita yang kita lakukan. Belum tentu itu adalah keinginan Tuhan. Oleh karena itu, Daud meminta, ajar aku ya Tuhan, supaya aku bisa melakukan kehendak-Mu. Nah, kesimpulannya saudara adalah, yang pertama adalah ketika kita berada dalam titik nol, apa yang kita lakukan? Dengarkanlah kasih setia Tuhan. Dengarkanlah kasih setia Tuhan, saudara. Bangun pagi-pagi, dengar firman Tuhan, dengar puji-pujian, sehingga kita menjadi kuat lagi, tidak lagi patah semangat, tapi menjadi gembira. Yang kedua, carilah solusi ketika kita menemukan jalan buntu. Carilah solusi sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah minta Tuhan berikan hikmat supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, banyak di antara kita yang lebih percaya kepada kemampuan pikiran kita, kemampuan manajemen kita, kemampuan perencanaan kita. Tetapi kita pada saat ini diajar oleh Daud, kita harus percaya, beriman kepada Tuhan. Saudara, saya akan menutup dengan satu ilustrasi yang sederhana, yaitu tentang Thomas Alva Edison yang menemukan lampu, saudara. Dalam bukunya, dalam tulisannya begitu, dia mencatat demikian, saudara. Saya bukan gagal 10.000 kali. Saya tidak gagal 1 kali pun, katanya.
Saya berhasil membuktikan bahwa ada 10.000 cara yang keliru. Ketika saya telah mengetahui cara-cara yang keliru, akhirnya saya akan menemukan sebuah cara yang benar. Saudara, kadang-kadang kita merasakan hal demikian, saudara. Sepertinya hidup kita ini gagal. Tetapi kalau kita punya hikmat Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita seperti Thomas Alva Edison. Akhirnya kita menemukan satu yang benar, dan kita mengucap syukur bahwa 10.000 kegagalan yang kita alami dalam kehidupan kita itu boleh dikatakan akan dibayar dengan lunas ketika kita akhirnya tahu satu cara yang benar. Oleh karena itu, saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah kita akan sungguh-sungguh mau dipimpin oleh Tuhan dalam kehidupan kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.